antara proyek dan ini kayunya benar jadi ekstrim lagi. Nah, di sini almarhum meninggal. Ya, itu punya yatim 6. Saya di 4 bulan kandungan itu bapaknya meninggal yang bontot. Nah, yang mau kerja bagaimana lagi kalau diceritakan kisahnya gimana? Kisahnya susah. Punya anak yatim 6 hidup di Jakarta ya. Mau makan dari mana? Tapi Allah Maha Besar dan Maha Pengasih. Apapun yang kita tanam pasti kita panen. Tersebutlah satu lokasi tak asing, satu-satunya galangan pemotongan kapal di Indonesia yang berada di pemukiman padat penduduk. Wilayahnya tak lebih dari 1 hektar, tempat di mana manusia, tanah, air dan api melebur hanya untuk memenuhi hasrat perut. Belah Kapal namanya, terletak di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Dikisahkan orang tua terdahulu, semprotan awal muasal nama lokasi ini. Dinamakan seperti ini, konon lantaran pasir yang disemprotkan ke daratan. Awalnya, lapangan bola, empang, mangrove, tanah berpasir, berair jernih, menjadi atraksi wisata utama di pesisir ibu kota kala itu. Masyarakatnya mengunduh rezeki dari menangkap ikan dan penghasil kerang hijau terbesar di ibu kota. Sejak resesi ekonomi global melanda, banyak pengusaha memutar haluan, membuka usaha yang terbilang tak banyak saingan dengan meraup nikmat keuntungan. Bisnis pemotongan kapal salah satunya. Di negeri yang sedang berkembang, bisnis belah kapal menjadi idola. Indonesia menjadi produsen terbesar ketiga di dunia setelah Bangladesh dan India. Jika bergelut dengan limbah besi tua, pengusaha dari Madura lah jagonya. Suburnya kaum urban di ibu kota turut bersaksi pertumbuhan gelombang migrasi manusia di pesisir utara Jakarta. Bugis, Makassar, Indramayu, Tegal, dan Madura telah lebih dulu mendominasi tanah basah ini. Berarti udah bukan orang Madura lagi, Pak ya? Madura lagi karena ini kayak gitu. Sejak tahun 80-an, lokasi ini sudah menjadi kuburan kapal-kapal bekas. Setiap tahunnya, ratusan kapal dimutilasi. Tergiur ongkos murah, para pengusaha memanfaatkan pelabuhan kecil menjadi tempat pembesituaan bangkai kapal yang sudah berumur di atas 30 tahun. Di atas tanah sengketa, galangan pemotongan kapal banyak terserak di pesisir Nusantara. Tak tahu mengapa, yang pasti dengan materi, birokrasi sesulit apapun akan mudah dibeli. Di atas tanah berpasir ini, ada puluhan pekerja pria sebagai pemotong baja. Hidup di perapian, bersenada dengan teriknya mentari, membakar dahaga. Dengan penutup wajah ala kadarnya, seakan telah terbiasa tersengat oleh pijar cahaya yang dihasilkan blender untuk melelehkan baja. Tak peduli lagi debu yang sudah bercampur karat mengotori wajah, tak hiraukan lagi angin laut yang mengotori tubuh lusuhnya. Tak ingat, safety prosedur dalam bekerja lebih utama. Asal besi telah terpotong, misi telah selesai, tanpa peduli maut selalu mengintai. Ya, kemungkinan lama juga sih. Cuman nggak bisa dipatokin untuk tiap hari adanya gitu.
Ya kerja sebulan, supaya itu tahun-tahun liburnya. Pada liburnya, baca pada kerja begini. Jadi kalau ada lagi ada aja. Gitu. Dukanya apa sih? Ya panas aja. Panas api udah gitu doang. Tadi ikut mandor juga dimarahin. Udah berapa lama Bang? Ya baru 2 minggu, seminggu, 10 hari lah. Kira-kira satu kapal berapa? Kurang lebih sebulan lebih lah. Tak ada peraturan jenis kapal yang akan dibelah, asalkan terbuat dari besi sudah dapat menghasilkan pundi-pundi rezeki. Bagi pemilik galangan, harga miliaran kapal yang sudah tak layak pakai akan lebih menguntungkan jika besi-besi sudah dimutilasi dan dijual kembali untuk didaur ulang. Ini dibawa kemana lagi sih Pak biasanya? Itu daerah Pulau Gadung. Pabrik apa namanya tuh? Pelaburan. Kalau nggak Gunung Garuda sono Bekasi. Dilebur lagi Pak ya? Iya lebih lagi. Jadi besi. Lain cerita tentang para pembelah baja, lain pula yang dialami pekerja wanita pengepul karat. Tak lebih dari 10 pekerja di tempat ini menjadi pekerja pengepul karat besi. Adalah Kartini, salah satu wanita kuat pengepul karat. Tuntutan hiduplah yang membuat wanita beranak 6 ini memilih jalan hidupnya sebagai pencari karat. Itu pertama saya nyari di sini karena saya hamil 4 bulan ya nak ya. Itu hamilin yang bontot, saya makan apa Pak? Kalau saya nggak kerja, saya berpikir malam itu nggak bisa tidur lah. Saya coba ikut terjun seperti orang-orang itu. Saya nyari sesuap makan, dapat saya kasihan sehari. Kadang-kadang 10.000, 15.000. Alhamdulillah saya sambil mengut aqua, ya bisa menghasilkan dapat 20, 30. Kalau malam saya hitung nak, ini anak saya besok mau jajan sekolah sekian. Mau udah makan belum? Udah. Nggak ada nasi tuh nak, nggak ada nasi. Katanya udah makan belum? Belum. Ada air putih semua saya minum. Nggak usah lah saya dibeli nasi. Padahal saya lapar nak, karena nggak cukup untuk jajan hasil anak saya. Rata-rata para pekerja wanita ini merupakan seorang janda renta. Usia mereka di atas 55 tahun. Mereka rela berbaur dengan karat. Mereka mampu bertahan meskipun diterpa terik mentari, dihempas pasang gelombang hanya untuk bertahan hidup. Bagi mereka, harmonisasi keluarga sangatlah penting. Asalkan tuntutan perut dipenuhi, sudah cukup untuk menerawang mimpi setelah seharian bekerja. Dalam sehari, mereka sanggup mengumpulkan 1 hingga 2 karung karat besi. Saya biar nyari kayak gini juga, saya megang surat satu-satu dari kalau nggak ada kantor. tanpa izin itu dari kantor. Bila mana itu saya nggak kena boleh besi, kantor nggak tanggung jawab. Ini kerjaan lepas. Saya suruh berobat sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Ada keran jalan, saya harus istirahat. Ini katanya bukan roti besi. Terbelit kebutuhan hidup, para pria, wanita, hingga anak usia belia menanamkan cita di arena beromset miliaran rupiah hanya sekedar untuk bertahan hidup. Saya bekerja banting tulang jam 5 saya udah bangun Pak. Habis sholat subuh saya berangkat kerja di sini nyari sesuap makan. Alhamdulillah karena ridhonya Allah itu maha besar, karena kita bekerja berjuang pasti. Mungkin nanti saya ngorek-ngorek dapat mutiara, mudah-mudahan. Kalau izinnya Allah, jangan mengeluh. Memang udah takdir bagian kita hidupnya begini. Ya sampai sekarang saya bekerja, alhamdulillah mereka sudah pada besar-besar. Saya tidak jadi jablay, tidak menjual harga diri. Ya sebenarnya saya tidak didukung begini dengan anak-anak. Kalau sekarang saya udah dilarang, dulu saya nggak dilarang karena belum ada yang kerja. Kalau sekarang kan udah ada yang kerja, saya dilarang. Tapi saya pikir ya saya jangan merepotkan anak-anak saya nak. Saya masih kuat. Ya saya tadinya ibaratnya saya nggak bisa beli bubur.
Sekarang saya udah bisa beli bubur, udah bisa beli bakso sendiri, nggak minta-minta sama anak. Alhamdulillah, jangan menyusahkan. Kata orang tua dulu, lebih baik kita susah daripada anak yang susah, nak. Kalau kita susah masih bisa kita tahan. Tapi kalau anak itu yang susah dari mana? Iya, ngontrak sebulan 700, nak. Coba hasilnya ya, kadang-kadang yang sebulan itu nggak bisa kebayar. Yaitu saya bikin gubuk di dalam ini cuman kena hujan. Saya dikasih sama yang punya perusahaan, Pak Jumai itu orang yang paling terbaik mungkin di dunia. Saya dikasih tempat, cuman kesian kalau malam kena hujan, saya belum punya duit untuk beli karpet. Jadi saya masih ngontrak, tapi mudah-mudahan bulan ini mungkin saya udah nggak bisa ngontrak kali. Karena saya sering sakit-sakitan, saya stroke juga kemarin. Saya biarinlah kehujanan, pindah dulu di situ di gubuk-gubuk. Ada ini nak saya bikin. Karena ini tenaganya kayaknya udah kurang. Karena selalu sakit-sakitan, ya penghasilan ya begitulah. 15.000, 20 ya mau kemana lagi kalau kita nggak bekerja, tidak ada bantuan, tidak ada pinjaman. Globalisasi telah membuka pasar untuk operasi yang syarat dengan ketimpangan. Alih-alih membangun perekonomian masyarakat, namun hanya menguntungkan kepentingan golongan sesaat. Tengoklah wajah pesisir di belahan Nusantara, masyarakat jauh dari kata sejahtera. Yang ibu-ibu yang bekerja begini dia nggak mungkin bisa ada kemajuan, nah, karena tidak ada bantuan. Jadi maksud saya nih ya, kalau yang itu dikatakan Oma Haji Omer Rama, coba kamu pada jutawan ini ulur-ulurkan tanganmu, jangan, kasihan ini orang dikasih tidak mau dikasih, dipinjamkan lah. Seperti kita bekerja begini, minjem di bank, dapat sehari-harinya dapat 20.000, nyetor 5.000, paling sisa 15.000. Ya maksudnya tuh dipinjamkan lah, biar orang ini tidak bekerja terlalu begini jadi pemulung. Karena ini pekerjaan ini, nak, kalau kamu bayangkan, astagfirullahaladzim, udah gatel, udah capek itu angkat-angkat karat, tapi tidak ada kerjaan lain. Mau jadi pembantu sudah banyak pembantu, bahkan yang muda-muda. Kalau kita udah tua udah nggak bisa, udah nggak kuat. Jadi dia dipaksakan lah bekerja. Yang ibu-ibu juga sebenarnya pengen ya nggak bekerja kalau ada kerjaan yang lain, tapi mau diapain, nggak ada lagi. Tanah, air, dan lingkungan masyarakat menjadi beban. Kearifan lokal hilang tertelan ragam kepentingan, dampak dari eksploitasi lingkungan berlebihan. Udah lama berarti Bu ya nyari karet ya? Udah lama, berpuluh-puluh tahun. Ini masih laut ini. Ini kan di jam baru untuk jalanan, untuk lokasi. Ini sama tunggu.
kisah tanah pesisir berpasir indah kini perlahan sirna. Wacana Grand Seaward dan reklamasi besar-besaran telah mengubah peradaban pesisir. Tanggul Utara telah membentang dari Muara Kamal hingga ujung Marunda, menyekat pemukiman nelayan, memisahkan garis peradaban di tengah deru ibu kota. Perlahan, suku-suku yang mendominasi wilayah pesisir tergerus arus kepentingan. Peradaban pesisir diambang punah, namun sejarah akan tetap mengenangnya. Perubahanlah yang acap kali kisah ini menarik untuk diabadikan. Inilah serpihan pernak-pernik kehidupan pesisir di ibu kota. Setiap jengkal tanahnya begitu berarti, meskipun telah menjadi karat besi.